Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Nikmah, NIM 2414013 dari kelas manajemen 20A1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penggunaan statistik untuk hipotesis. Nah, yang pertama hipotesis. Nah, statistik itu dibagi menjadi dua, deskriptif dan inferensial. Nah, yang deskriptif itu gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu diuji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Nah, yang inferensial dapat sampel untuk menyimpulkan populasi generalisasi atau perlu diuji hipotesis. Terus yang deskriptif ini ada beberapa. Yang pertama, central tendency atau mean median modus. Yang kedua, frekuensi atau persentase. Yang ketiga, kategori, misal tinggi, sedang, rendah. Selanjutnya grafik, dan yang selanjutnya lagi variabilitas atau varian SD dan lain-lain. Terus yang hipotesis statistik, yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel, dan yang kedua hipotesis asosiatif atau disebut dugaan tentang hubungan korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis komparatif, yaitu dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Nah, yang keempat, hipotesis kausial, yaitu dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih. Nah, pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Nah, yang kedua hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layak atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, yaitu diuji adalah hipotesis nol hipotesis. Meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya, penentuan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, nominal, ordinal, atau internal, atau rasio. Untuk dapat nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Untuk di interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan menggunakan jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Nah, yang selanjutnya uji hipotesis yang kedua. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau tidak terarah. Yang kedua, hipotesis terarah, maksudnya hipotesis secara
spesifik, menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak. H0. Nah, yang kedua, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif memiliki 3 jenis data. Yang pertama, interval atau rasio. Yang kedua, ordinal atau nominal. Nah, internal atau rasio itu contoh hipotesisnya, hipotesis total mean IQ mahasiswa baru berada secara signifikan dengan 90. Hipotesis ontal mean IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara dari sekian. Terus yang ordinal, urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Terus yang nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis total jumlah mahasiswa berada secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikolog. Terus hipotensi ontel, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Terus analisis untuk interval atau rasio on sample test. Nah, yang untuk ordinal run test, untuk nominal on sample chi-square. Nah, selanjutnya hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ada 3 jenis data. Yang pertama, seperti tadi, yang pertama ada interval atau rasio, ordinal, dan yang ketiga ada nominal. Contoh hipotesis adalah ada hubungan yang antara konsep diri dan presentasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Yang kedua, hipotesis ontel ada hubungan positif yang signifikan antara konsep dari dan presentasi akademik mahasiswa prodi psikologi. Nah, yang ordinal, hipotesis total dan hipotesis ontel. Yang nominal, hipotesis total ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Nah, yang kedua, hipotesis ontel ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Analis statistiknya, yang pertama korelasi Pearson, yang kedua korelasi Spearman, yang ketiga chi-square x kuadrat. Perlu uji normalitas. Apakah kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah atau ubah data. Misal, hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka gunakan korelasi Spearman untuk data interval menjadi data ordinal. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi, misal hubungan inteligensi dan jenis kelamin, maka gunakan korelasi point berserial. Variasi dari korelasi Pearson untuk data berisi 0 dan 1. Nah, yang keempat, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk yang pertama, membandingkan 2 atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu atau kelompok beda satu waktu. Yang kedua, membandingkan satu variabel tertentu dari 2 waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek atau kelompok sama beda waktu. Nah, yang selanjutnya, hipotesis ini digunakan pada penelitian
komparatif atau membandingkan kelompok subjek sudah berkarakterisasi maupun penelitian eksperimen atau membandingkan beberapa perlakuan. Selanjutnya, untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan dua atau lebih dari dua. Hipotesis komparatif, jenis datanya ada 1, 2, ada 3. Nah, yang pertama interval atau rasio, dan ini dua kelompok dibandingkan ordinal dan nominal. Hipotesis komparatif, jenis data ada 3, dan ini yang B, kelompok dibandingkan ordinal dan nominal. Perlu uji nominalitas, perlu uji homogeneity of variance menggunakan Planck's compression contrast. Hipotesis komparatif, C, dua data dari satu kelompok. Terus hipotesis komparatif, dua dari data satu kelompok, jenis data interval atau rasio, ordinal atau nominal. Ada perubahan main EQ yang disimplifikasikan pada mahasiswa psikologi ketika di semester 1, semester 2, semester 3, semester 1, semester 5, semester 8. Ada perubahan main skor investigasi yang signifikan pada subjek saat tidak dipergerakan musik, diperdengarkan musik klasik, dan didengarkan musik rock. Ordinal, ada perubahan ranking di rapot yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 2, di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Hipotesis total itu yang nominal. Ada beberapa keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Terus hipotensi ontel mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam menentukan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Analisis statistik, repeated measure ANOVA, Friedman test, chi-square test. Nah, yang selanjutnya hipotensi kausal. Uji hipotensi kausal. Yang pertama, pengujian hipotensi kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh jenis data dependent variable atau DV, jenis data independent variable atau EV. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan registrasi dan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi sendiri maupun bersama-sama simultan. Hipotensi kasual, DV internal atau rasio, DV nominal. Nah, DV itu artinya departemen variabel, dan DV ini juga artinya departemen variabel. Yang satu EV independent variable. Nah, yang kedua, dua atau lebih, itu namanya independent variable. Nah, yang selanjutnya satu atau lebih, ini juga independent variable. Jenis data interval atau rasio, ordinal atau nominal, interval rasio ordinal nominal. Interval rasio ordinal nominal. Yang internal atau rasio itu contoh hipotesis. Ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Dan untuk yang ordinal atau nominal, ada pengaruh ranking rapot di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Yang internal rasio ordinal nominal, ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Dan yang internal rasio ordinal nominal, ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Nah, analisis statistik yang pertama itu simple linear regression. Simple linear regression H,
multiple linear regression G, logistic regression. Keterangan: perlu uji nominalitas, G perlu uji linearitas, H menggunakan dummy coding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk berjenis original atau nominal, karena linear regression hanya digunakan untuk berjenis scale, interval, atau rasio. Dummy coding dikotomi. Misal, pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 sama dengan K min 1 sama dengan 2 min 1, di mana saat input data tulisannya 1 sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dummy coding polikotomi count. Langkah dummy coding ini berlaku untuk simple regulation dan multi regulation bila salah satu perbedaan berbentuk original atau nominal. Referensi: Field A 2009, Discovering Statistics Using SPSS London, Sick Population Ltd. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, salah kata, atau yang masih banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.